Halo guys, welcome back to Tekno DJ. Apa kabar semuanya? Kali ini kita ngebahas bagaimana caranya kita monitor traffic lewat sistem reporting dari OpenSense itu sendiri ya guys ya. Nah, di sini kita udah login ya. Di sini saya pasang IP 10211 gitu kan. Nah, di sini ini lobby dashboardnya juga udah kelihatan interface statistiknya, tapi kita pengen yang lebih detail ya guys. Jadi kita masuk ke reporting. Nah, di sini di reporting ada health, insight, net flow, setting, traffic, outbound, DNS. Nah, kita coba satu-satu ya guys ya. Nah, ini kalau health itu dia seberapa banyak paket yang lewat melalui interface tersebut. Di sini ada interface IPsec, LAN atau WAN. Kita lihat di LAN-nya. Nah, ini kita lihat nih, ini paket yang lewat nih. Nah, ini ada in-pass, out-pass, in-block, out-block. Nah, ini in-pass ini artinya ini yang ini ya, IP versi 6 ya, in-pass 6, out-pass 6, in-block 6, out-block 6. Dan juga ini kita bisa lihat juga untuk yang one. Nah, ini yang lewat dari one-nya paketnya. Jadi kelihatan jelas banget ya guys ya. Ini mau dibikin berapa? 1 menit, 5 menit, 60 menit. Terus inverse nih kalau misalnya dia mau terbalik ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Terus ini juga ada service yang berjalan. Tapi ini cuma NTPD aja. Nah, kalau di sistem dia ada memori, prosesor, stage, embuf. Nah, kita mau lihat prosesor kita. Terus kita matiin dulu. Jadi ini kelihatan nih guys, utilisasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti melihat ada yang nggak beres itu kan bisa monitor dari sini gitu. Jadi bisa cepat ngambil keputusan apa yang mau dilakukan. Nah, ini traffic ya. Ini traffic LAN, ini traffic one. Oke, sekarang kita ke insight. Nah, insight ini mengambil data collection tapi ini harus ngaktifin NetFlow dulu. Jadi NetFlow ini adalah network monitoring nih buatan Cisco yang diimplement di FreeBSD ya guys ya. Nah, ini caranya adalah ini list interface-nya dia mau monitoring apa aja tuh. Kita pilih LAN sama WAN, terus WAN interface-nya yang WAN, terus capture lokal kita klik. Nanti destinasi ini kalau misalnya teman-teman punya apa log server ya, tapi kalau nggak punya nggak usah diisi, kita apply aja. Apply, lalu caca kita bisa lihat. Nanti kita balik lagi ke insight. Nah, ini kelihatan nih interface total bits per second. Nah, ini datanya belum available, look back. Kita ganti misalnya ke one. Oh, masih belum available ya guys ya. Nanti biasanya ini berjalan dulu misalnya suatu waktu dulu gitu kan. Baru nanti dia kelihatan. Misalnya kita browsing dulu, kita buka bbc.co.uk, browsing dulu. Oh, masih belum keluar ya guys. Ini details. Nah, jadi ini dari total ini kita bisa lihat detailsnya seperti itu. Ini export. Kalau kita mau export hasil dari uh, monitoring traffic ini guys. Ini bisa bisa dilihat dari flow source address detail. Ini address total, terus destination port total, flow interface total. Kita tinggal klik export aja ya. Karena ini belum ada trafficnya, jadi kayaknya masih kosong nih. Kita lihat dulu ya. Karena kan untuk monitoring traffic itu dari pertama dia diinstal itu kita butuh butuh waktu ya guys ya. Misalnya sejam, 2 jam atau 24 jam nanti baru keluar tuh isi protokol yang lewat tuh apa aja gitu kan. Oh, ini udah ada nih guys. Ini 10.210. Itu yang IP saya nih yang untuk buat remote ini ya. Nah, ini udah mulai keluar nih. Nah, ini LAN ya. Nah, LAN-nya itu ini kita di IP 10.210 nih guys. Ini kan komputer LAN buat nge-remote yang remote apa? PFSense-nya, ya OpenSense-nya. Nih, 10.210 ya. Nah, di sini nih kelihatan nih 10.210. Nah, ini gateway one-nya dari siapa? Gateway one dari OpenScience-nya.
Ini 10.77.222 yang dari internet ya. Nah, ini kelihatan nih, dia tuh trafficnya itu traffic apa aja, ada HTTPS, ada TCP, UDP, terus berapa persen yang lewat. Terus kita lihat di traffic one-nya. Nah, ini one-nya nih yang udah terjadi, udah lewat ya, 89% nih HTTPS. Nah, ini dia ke IP mana aja gitu guys. Ini detailsnya. Basic LAN. Nah, kalau kita mau monitor yang dari LAN ke port 443 ya HTTPS ya. Nah, ini dia. Ini ke HTTPS semua nih. Dari 10.211 interface-nya LAN. Kalau semua kita mau spesifik, mau lihat yang source-nya yang 10.211.10 itu dari mana aja. Nah, ini dia. Jadi kita bisa monitor per host ya. Misalnya teman-teman pilih lihat nih host ini nih dia tuh ngabisin internet, dia kemana aja sih dia trafficnya. Nanti kita bisa kelihatan destination-nya tuh kemana gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke setting. Nah, ini setting ini kita buat ngaktifin onboard DNS reporting. Jadi onboard DNS reporting itu adalah untuk reporting DNS kita tuh resolve tuh kemana aja ya. Kita klik dulu terus kita save. Nah, ini kita di onboard DNS kita langsung lihat ke sini. Tapi dia belum keluar ya karena baru diaktifin. Kita ke traffic dulu aja berarti. Nah, ini dia grafik dari traffic. Ini gabungan, ini yang LAN. Nah, terus yang kuning itu yang WAN. Nah, ini top host in BPS. Wah, ini belum keluar nih. Karena hostnya cuma satu ya. Komputer kita doang. Nanti kelihatan kalau saya teman-teman tuh implementasi di jaringan yang punya host itu lebih dari satu tuh kelihatan. Ini top talker 10.210. Ini kelihatan itu nanti penggunaan dari bandwidthnya itu berapa gitu guys per host gitu. Ini teman-teman bisa lihat juga di sini. Kalau unbound DNS-nya belum keluar juga ya. Nah, ini udah mulai keluar nih unbound DNS-nya. Total query. Jadi total query itu adalah query untuk kita bisa resolve ke DNS public yang dimana kita tuh buat browsing ya, bisa buat browsing, bisa buat aplikasi game online segala macam itu kan butuh DNS to resolve ya. Di sini saya pakai DNS Google yang 8.8.8. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini per 1 hour. Tapi ini belum belum kelihatan karena kan juga masih baru dinyalain. Ini ada yang diblokir, ada size of block list. Pokoknya ini lengkap banget nih di reportingnya dari OpenSense. Teman-teman tuh wajib coba ya supaya teman-teman tuh bisa ngecek nih sebenarnya di jalan kita ini apakah sudah aman, apakah dia ada yang terdeteksi melakukan download gede-gedean atau ada kelihatan traffic yang anomali. Teman-teman bisa ngambil keputusan apakah teman-teman nanti bisa mengisolasi host tersebut atau menutup port tertentu, misalnya port yang digunakan untuk apa ya, yang tidak pada jam kantor tuh game online misalnya gitu. Tapi ini misalnya ya, macam-macam. Jadi teman-teman bisa lakukan itu di reportingnya OpenSense ini udah disediain semuanya. Mudah banget bukan? Jadi jangan lupa di subscribe ya dan ikuti terus channel ini supaya kita sama-sama kita belajar IT untuk explore lagi dan bisa diimplement untuk kebutuhan bisnis dari teman-teman semuanya. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi.